Everybody wants something. Middle finger in the air, no fist pump. And me, Sean Wiz, got this bitch jumping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya ingin menyampaikan materi pengganti UTS pada MK Sistem Politik Indonesia, yang dimana saya akan menyampaikan 8 bab materinya. Di bab pertama, saya akan membahas materi mengenai sistem politik Indonesia. Di bab kedua, saya akan membahas lingkungan internal sistem politik Indonesia. Yang ketiga, saya akan membahas lingkungan eksternal sistem politik Indonesia. Yang keempat, saya akan membahas struktur, fungsi, pendekatan, dan kapabilitas sistem politik Indonesia. Yang kelima, saya akan membahas kelompok kepentingan. Yang keenam, saya akan membahas partai politik. Yang ketujuh, saya akan membahas badan legislatif. Dan yang kedelapan, yang terakhir, saya akan membahas tentang pemilihan umum. Baik, di bab pertama ada sistem politik Indonesia. Apa itu sistem politik Indonesia dan apa itu sistem? Sistem ialah sebuah komponen yang terdiri dari satu sistem atau lebih subsistem yang merupakan seperangkat alat untuk mencapai tujuan. Menurut Campbell mengatakan bahwa sistem ialah himpunan ataupun komponen yang saling berkaitan yang sama-sama berfungsi untuk mencapai tujuan. Sedangkan menurut Howard mengatakan bahwa sistem itu ialah yang menekankan akan unsur rencana yang di dalamnya, sehingga sistem juga merupakan sekumpulan komponen yang terorganisasikan sesuai dengan rencana dan mencapai tujuan. Nah, sistem politik Indonesia itu ialah sistem pemerintahan demokrasi yang berbentuk republik. Negara Indonesia merupakan yang menggunakan sistem presidensial, yang dimana presiden ialah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum yang dipilih selama pada setiap 5 tahun sekali. Nah, ciri-cirinya pada sistem ialah sistem itu sifatnya terbuka, dia terdiri dari satu sistem atau lebih dari subsistem, dia juga saling ketergantungan, dia juga memiliki kemampuan yang dapat mengatur diri dan dapat menyesuaikan dengan lingkungannya, dan juga dapat menjadikan tujuan dan juga sasaran. Unsur sistem politik ialah merupakan sekumpulan elemen ataupun unsur, dan dia tuh juga saling terkait. Nah, dia juga merupakan urusan negara, bekerja sama, dan juga tujuan bersama. Selanjutnya di bab kedua ada lingkungan internal sistem politik Indonesia. Menurut Gabriel Almond mengatakan bahwa lingkungan internal sistem politik ialah lingkungan dalam negeri yang merupakan sumber dari dalam struktur politik yang meliputi akan lingkungan fisik, sosial, dan ekonomi domestik. Lingkungan fisik sendiri ialah wadah dari sumber kehidupan yang di dalamnya terdapat kondisi geografis, sumber daya alam, dan sumber daya migas. Lingkungan sosial ialah wadah bagi masyarakat untuk berpartisipasi dan ikut serta untuk membangun keberlangsungan hidup bangsa yang di dalamnya terdapat lingkungan politik, lingkungan sosial budaya, lingkungan hamkan, dan juga lingkungan hukum. Selanjutnya yang terakhir ada lingkungan ekonomi domestik. Ialah yang mengacu pada semua faktor ekonomi dalam sebuah negara.
yang dimana dapat mempengaruhi kegiatan bisnis untuk kesejahteraan masyarakat, yang di dalamnya terdapat sumber daya migas, sumber daya non-migas, dan juga pajak. Nah, selanjutnya di bab ketiga, saya akan membahas lingkungan eksternal sistem politik Indonesia. Lingkungan eksternal sistem politik Indonesia ialah potensi untuk membangun di luar negara. Lingkungan ini juga dapat menyelesaikan permasalahan yang terdapat pada sebuah negara. Menurut Gabriel Almond mengatakan bahwa klarifikasi sistem lingkungan masyarakat internasional ialah ada sistem politik internasional yang merupakan sekumpulan elemen-elemen dunia yang sama satu sama lain, yang saling terkait dan juga memiliki tujuan bersama, yaitu mewujudkan tataan kehidupan internasional yang aman, damai, dan harmonis. Di dalamnya terdapat sistem politik individu, NATO, PBB, dan subsistem lainnya. Selanjutnya ada sistem ekologi. Sistem ekologi itu ialah salah satu isu global yang dikembangkan keseluruhannya pada negara-negara, termasuk di negara Indonesia. Selanjutnya ada sistem sosial internasional. Ialah unsur-unsur kebudayaan, struktur sosial, ekonomi, dan tujuannya saling memperkenalkan, yang di dalamnya terdapat kebudayaan internasional, struktur sosial internasional, dan sistem ekonomi dan sistem demografi internasional. Selanjutnya di bab keempat ada struktur fungsi, pendekatan, dan kapabilitas sistem politik. Struktur politik ialah badan atau organisasi yang terdapat pada urusan negara yang dimana bersifat otoritatif yang dipengaruhi oleh distribusi penggunaan pada kekuasaan. Struktur politik diklarifikasi menjadi 3, yaitu mesin politik infrastruktur, kedua mesin politik suprastruktur, dan mesin politik suprastruktur dan infrastruktur. Yang pertama, mesin politik infrastruktur ialah faktor yang bersifat informal, tidak resmi, yang dimana terdapat pada lembaga institusi untuk mengenal kebijakan pemerintahan. Yang kedua, ada mesin politik suprastruktur. Menurut Montesquieu mengatakan bahwa mesin politik ini memiliki kekuatan pada sebuah aturan pada lembaga, yang dimana terdapat pada lembaga legislatif yang dimana dapat membuat undang-undang, eksekutif yang menjalankannya, dan yudikatif yang mengadilinya. Yang ketiga ada suprastruktur dan infrastruktur. Kalau di fungsi suprastruktur ini terdapat pada lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sedangkan kalau di infrastruktur ini terdapat pada pendidikan politik, artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan, rekrutmen politik, komunikasi politik. Menurut Almond dan Powell, perikatan sistem politik ini terdapat 3, yaitu perikatan tradisional, perikatan perilaku, dan pendekatan pasca perilaku. Yang pertama, pendekatan tradisional. Pendekatan tradisional ialah yang bersifat sempit, menfokuskan perhatiannya pada pembentukan lembaga, struktur kekuatan, dan keyakinan politik. Yang kedua ada pendekatan perilaku. Pendekatan perilaku ini ialah yang dipengaruhi oleh sistem analis. Pendekatan ini bertolak belakang pada teori sistem. Yang ketiga ada pendekatan pasca perilaku. Pendekatan pasca perilaku ini ialah memiliki anggapan bahwa manusia itu kreatif, menekuni akan dasar ilmu pengetahuan yang empiris, kurangnya perhatian fokus yang ke depan, dan daya khayal yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah sosial pada politik. Kapabilitas sosial politik ialah kemampuan dalam bidang ekstraktif, distributif,
regulatif, simbolik, responsif, dan dalam negeri atau internasional dalam mencapai tujuan nasional sebagaimana yang telah dimaksudkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, selanjutnya di bab kelima saya akan bahas akan kelompok kepentingan. Kelompok kepentingan ini ialah suatu organisasi yang mempengaruhi kebijakan dan kebijaksanaan pemerintahan, memperoleh jabatan, kecuali dalam keadaan yang luar biasa. Kelompok kepentingan tidak berusaha menguasai pengelolaan pemerintahan secara langsung. Latar belakang pentingnya akan adanya kelompok kepentingan ini ialah karena setiap individu, kelompok, dan organisasi pada masyarakat memiliki kepentingan yang sama untuk mempertahankan keberlangsungan hidup pada suatu negara. Nah, jenis-jenis kelompok kepentingan itu ada 4. Yang pertama ada kelompok anomi, yang dimana kelompok anomi ini ialah kelompok yang terbentuk di antara unsur-unsur dalam masyarakat secara spontan dan tidak memiliki nilai-nilai norma yang dapat mengaturnya. Dan yang kedua adalah kelompok non-asosional. Kelompok non-asosional ialah kelompok masyarakat yang awam, belum maju, dan tidak terorganisir rapi kegiatannya dan bersifat temporer. Yang ketiga ada kelompok institusional. Kelompok ini ialah kelompok yang memiliki struktur, visi, misi, fungsi, dan tugasnya. Yang keempat ada kelompok asosional, ialah kelompok yang terbentuk dari masyarakat dengan fungsi untuk mengartikulasikan akan kepentingan anggotanya kepada pemerintah atau perusahaan pemilik modal. Saluran artikulasi kepentingan ada 4. Yang pertama, demokrasi dan tindakan kekerasan yang merupakan salah satu sarana untuk menyatakan tuntunan atau kepentingan yang digunakan oleh kelompok kepentingan. Yang kedua ada hubungan pribadi yang merupakan salah satu sarana penyampaian melalui media keluarga, sekolah, hubungan kedaerahan sebagai perana dan juga perantara kepada elit politik. Dan yang ketiga ada perwakilan langsung yang dimana merupakan kepentingan yang bersifat resmi seperti pada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang keempat ada saluran formal dan institusional lain yang merupakan sarana artikulasi seperti pada media massa cetak, elektronik, dan partai politik institusional lainnya. Tujuan kelompok kepentingan ini ialah untuk melindungi kepentingan anggota kelompoknya, untuk menjadi wadah bagi sumber daya manusia, dan untuk wadah pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan analis. Selanjutnya di bab ke-7 ada badan legislatif. Badan legislatif ialah bagian dari pemerintahan yang dimana bertanggung jawab untuk membuat, mengubah undang-undang, dan mencabut undang-undang. Badan ini juga merupakan salah satu dari 3 cabang utama dalam sistem pemerintahan yang sering dikenal dengan istilah tria politika, yang juga meliputi akan eksekutif, pemerintahan, dan yudikatif peradilan. Badan legislatif pertama kali dikenal pada zaman Yunani kuno dan zaman Romawi di Athena, yang merupakan pertemuan warga negara untuk membuat keputusan dan badan penasehat. Fungsi badan legislatif ini ialah untuk menentukan dan membuat undang-undang, untuk membuat budgeting atau keuangan, dan fungsi anggaran yang dimana untuk kontrolin pada badan eksekutif. Dalam hak badan legislatif yaitu ada 4. Pertama ada hak bertanya, interpretasi, angket, dan mosi tidak percaya. Dalam Volkskrad, partisipasi partai politik ialah sangat terbatas, yang dimana terdapat pada Budi Utomo dan juga Serikat Islam, yang dimana beranggota 38 orang ditambah dengan ketua dan diketuai oleh warga Belanda yang minim akan warga Indonesia. Selanjutnya di bab ke-8 yaitu ada pemilihan umum. Pemilihan umum ini ialah disebut sebagai political market or marketing, yang dimana pemilihan umum ini adalah sebagai pasar politik
tempatnya para individu dan masyarakat berinteraksi untuk melakukan kontrak sosial. Biasanya cara memasarkannya seperti pada saat berkampanye. Asas pemilihan umum itu terdapat pada Undang-Undang Dasar Nomor 7 2017 tentang Asas Pemilu yang berisi jujur dan adil, dan luber, langsung, umum, bebas, dan rahasia. Sistem pemilihan umum ada dua. Yang pertama ada single member constituent, yang dimana satu daerah dan wilayah pemilihannya hanya memilih satu wakil saja. Biasanya ada pada sistem demokrasi seperti pada kerajaan Prancis. Yang kedua ada multi-member constituent, yang dimana daerah pemilihannya memilih beberapa wakil, yang artinya satu wilayah memilih beberapa wakil dihitung daripada jumlah penduduknya. Cukup sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.